Bapak semua yang saya hormati, terutama Kiai Nafis, saya laporkan itu prioritas pertama adalah di bidang pendidikan. Yang kedua, NU Banyuwangi menggarap di bidang kesehatan. Ini saya sampaikan bahwa NU Banyuwangi alhamdulillah berhasil mendirikan sebuah rumah sakit NU Nahdlatul Ulama Banyuwangi yang berdiri sudah sejak lama. Mungkin kalau rumah sakit milik NU se-Indonesia itu namanya tidak NU, tapi NU Banyuwangi namanya tetap Rumah Sakit Nahdlatul Ulama. Kalau mungkin di Jawa Timur ada rumah sakit Khotijah, Siti Hajar dan sebagainya, Banyuwangi tidak. Pesan almarhum Almarhumah Kiai Jarkasi Pak Jadi Rois, beliau mengatakan, sopo sing nyekel rumah sakit ojo pisan-pisan jenenge rumah sakit NU diganti. Padahal banyak orang mengatakan rumah sakit NU itu ndak laku sebabnya jenenge rumah sakit NU. Mbok ya rumah sakit Fatimah apa-apa biar laku. Ternyata hari ini alhamdulillah yang namanya kamar-kamar rawat inap di rumah sakit NU sudah tidak muat, overload. Kok enek wong loro kok alhamdulillah, itu gimana tuh? Lebih-lebih begitu putra terbaik Kabupaten Banyuwangi Abdullah Aswaranas menjadi Bupati Banyuwangi, begitu cepatnya perkembangan Banyuwangi hari ini. Seharusnya Kiai Nafis itu tidak usah naik darat tapi naik pesawat. Tapi karena hari ini sudah naik darat, lewat darat, ya saya tidak bisa memberikan tiket untuk pesawat, kan begitu Pak. Mulia. Nah, nanti yang bawa mobilnya siapa? Bapak Ibu yang saya hormati, dari rumah sakit NU itu kemarin oleh Bupati Anas disuplai dana 2 miliar. Terus dari PKB 750, makanya PKB itu menang gara-gara api karo NU. Coba gak api karo NU, gak kira menangan ya. Sekarang luar biasa rumah sakit berkembang dengan bagus Pak Kiai. Ini terus terang saja berkat yang namanya Pak Bupati itu kader dewe, makanya Pak Kiai Nafis nanti sampaikan kepada cabang-cabang yang lain, lek kepengin NU niku subur makmur gemak ripah loh jinawi, lek milih pemimpin itu yang NU gitu, yang asli NU mulai Ibnu dan sebagainya. Jadi Pak Anas kok sampai muring-muring neng NU ya rawani. Alhamdulillah seperti MPC-nya itu untuk berkaya NU, camat itu dipanggil kalau jenenge MPC mesti datang Pak. Kalau ndak datang takut Pak. Luar biasa. Hari ini diadakan kegiatan semacam ini dalam rangka untuk melakukan penguatan akidah yang hari ini selalu diguncang dan dirongrong oleh faham-faham di luar faham Nahdlatul Ulama. Itulah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pengesahan pengurus cabang Aswaja NU Center Banyuwangi masa khidmat 2013-2018. Bismillahirrahmanirrahim. Menimbang dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya. Mengingat keputusan Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama tahun 2010 di Makassar, pasal 17 ayat 1, pasal 18 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, pasal 29 ayat 2, anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi. Anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama. Dengan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mohon taufik dan hidayahnya, menetapkan pertama dan seterusnya. Kedua, menetapkan nama-nama pengurus cabang Aswaja NU Center Banyuwangi masa khidmat 2013-2018 sebagaimana terlampir. Ketiga, mengamanatkan kepada pengurus cabang Aswaja NU Center tersebut di atas untuk melaksanakan tugas-tugas kepengurusan dengan berpedoman kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi yang berlaku di lingkungan Nahdlatul Ulama serta petunjuk PCNU. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa jabatan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Banyuwangi. Apabila dalam penetapan terdapat perubahan akan diatur kembali sebagaimana mestinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ditetapkan di Banyuwangi pada tanggal 16 Rabiul Awal 1435 Hijriah bertepatan 8 Januari 2014 Masehi.
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Banyuwangi, Dr. Andes Guntur MPDI, Sekretaris ditandatangani, Dr. Andes Haji Maskur Ali MM, Ketua ditandatangani, Kiai Haji Muhammad Ikhwan Mustafa, Katib ditandatangani, Kiai Haji Ahmad Hisham Syafaat MH ditandatangani. Tembusan yang terhormat PWNU Jawa Timur, arsip. Bagi para pengurus Aswaja NU Center yang kami panggil, mohon baris di depan sebelah kiri kami. Pengurus Aswaja NU Center Cabang Banyuwangi, Penasihat Kiai Haji Dr. Abdul Khalik Syafaat, Direktur Kiai Haji Abdillah As'ad LC, Asdir 1 Haji Hanif LC, Asdir 2 Zainur Rom Doni SPDI, Bendahara 1 Imam Mahmudi LC, Bendahara 2 Sayudi Misdin SPD, Kasih-Kiswah Gus Haudri SHI, Wakil Imam Sibawah SHI, Kasih Biswah Mas'ud, Wakil Nailul Abror, Ma'wah Muhson Nur Hadi, Wakil Ahmad Basori, Kasih Uswah Lukman Hakim MHI, Wakil Muhlisin MPD, Dakwah Komaruz Zaman LC, Wakil Wahid Zainal Mustafa. Bagi nama-nama yang kami panggil, kami mohon untuk maju ke depan karena proses baiat akan segera kita mulai. Di samping kiri kami, monggo dipimpin langsung oleh Kiai Abdillah As'ad, monggo. PW. Monggo. Niki. Sekalian blok aku. Oh. Sekalian yang utusan dari Blok Agung, pengurus Aswaja NU Center Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, supaya cepat selesai kami mohon agak cepat nggih, kami panggil Penasihat Haji Ali Asikin, Direktur Ali Mahsun, Asdir 1 Nasruddin, Asdir 2 As'adi Rafiq, Bendahara 1 Muhammad Ulil Abror, Bendahara 2 Abdullah Kasih Kiswah Ahmad Faih Rohman, Waka Muhammad Habib Imron, Kasih Biswah Nizam Fahmi, Waka Muhammad Siddiq Purnomo, Ma'wah Riza Al-Amin, Wakasi Muhammad Fikri Saifullah, Kasih Uswah Iman Syadili, Wakasi Muhammad Jamali, Dakwah Muhammad Riza Fariki, Wakasi Abdul Syukur. Nama-nama yang kami panggil kami mohon untuk maju ke depan agar segera bisa dilantik. Selanjutnya yang terhormat Bapak Kiai Haji Abdurrahman Hafiz kami haturkan untuk melantik pengurus Aswaja NU Center Banyuwangi dan pengurus Aswaja NU Center Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung. Ini ya, sampun kula tulis nanti setelah baca ini baca santri.
Sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami kukuhkan sebagai pengurus Aswaja NU Center PCNU Kabupaten Banyuwangi dan Aswaja NU Center Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi, saya ingin bertanya, apakah para kiai, para bapak, para saudara siap berkhidmah di Aswaja NU Center? Baik, kalau memang siap, kami harap untuk mengikuti berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Baik, saya baca, kemudian jenengan dengarkan, setelah itu jawab dengan bayat. Bayatukum 'alas sam'i wat tha'ah bil jihad ala tariqati ahli sunnati wal jamaah li'a'la'i kalimatillah allati hiyal ulya bil qiyadati ulama'i nahdlatil ulama. Baik, silahkan mengikuti bacaan saya. Baya'atu 'alas sam'i wat tha'ah bil jihadi ala tariqati ahli sunnati wal jamaah li'a'la'i kalimatillah allati hiyal ulya biqiyadati ulama'i nahdlatil ulama. Baik, kemudian tirukan berikut ini. Kami sebagai pengurus Aswaja NU Center PCNU Kabupaten Banyuwangi dan Aswaja NU Center Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab berjuang di dalam Nahdlatul Ulama untuk menjunjung tinggi agama Islam di bawah pimpinan ulama. Dengan ini berikrar, 1. Senantiasa menjadikan khittah Nahdlatul Ulama sebagai landasan berfikir, bersikap, dan bertindak dalam kapasitas pribadi maupun organisasi. 2. Menghayati, mengamalkan, dan mempertahankan akidah Islam ahli sunnah wal jamaah secara sungguh-sungguh serta memperjuangkan berlakunya syariat Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. 3. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama dan segala peraturan organisasi serta mentaati fatwa
para ulama untuk kepentingan Nahdlatul Ulama, kepentingan umat Islam, dan kepentingan bangsa serta negara. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Baiklah, dengan ikrar ini maka Bapak Kiai dan Asatid sah sebagai pengurus Aswaja NU Center PCNU Kabupaten Banyuwangi dan sekaligus Aswaja NU Center Pondok Pesantren Darul Blok Agung. Semoga barokah dan selamat berjuang. Bapak Ibu monggo mengucapkan selamat. Mas Kur, monggo Pak Yai. Muafiq. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Monggo para yai dilanjutkan pengurus Aswaja NU Center dan Pondok Pesantren untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dilanjutkan acara selanjutnya yakni doa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tu'ti biha min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuna wa ajdaduna wa tuslihu biha dhurriyyatana wa talamidana wa tudimu biha as-sihha wal afiya fi ruhina wa ajsadina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi salatan tu'ti biha min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuna wa ajdaduna wa tuslihu biha dhurriyyatana wa talamidana wa tudimu biha as-sihha wal afiya fi ruhina wa ajsadina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam. اللهم إنا نسألك السلام والنصر والبركة والنجاح والتوفيق والصحة والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحرمة الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya
Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kalau kita melihat dari buku ini, sebenarnya buku ini sudah sangat komplit sekali. Mulai tentang sejarah Syiah, sejarah Khawarij, semuanya telah dikupas di sini. Dan insya Allah ini nanti akan menjadi buku rujukan terhadap Aswaja NU Center Banyuwangi. Jadi kita tidak akan membahas dalil-dalil ataupun mengkaji. Akan tetapi nanti untuk prakteknya Aswaja Center Banyuwangi itu lebih terhadap pemahaman apa yang ada di dalam buku ini. Dan insya Allah nanti akan masuk ke ranah-ranah tahlil di ranting-ranting NU. Maka dari itu nanti kita mohon bantuan khususnya dari MWC bahwa buku ini akan terus kita sebarkan ke masyarakat umum, khususnya di Lailatul Ijtima yang ada di kampung-kampung atau yang ada di ranting-ranting. Langsung saja ini nanti materi akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Nafis sebagai Direktur Aswaja Center Jawa Timur. Nanti beliau akan lebih mengupas banyak khususnya tentang tantangan Aswaja di era transnasional. Nanti juga disambung oleh pemateri-pemateri yang lain yang sudah kita datangkan dari Jawa Timur. Niku ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah Anda mengetahui apa itu Syiah, Khawarij dan Mu'tazilah? Niku diisi. Jawabannya A tidak tahu, B tahu, sebagian, C tahu semua. Niku diisi. Apakah Anda mengetahui ciri-ciri dan keutamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ciri-cirinya? Niku langsung jawab mawon buat nusah murojaah niku saged. Apa yang Anda pahami tentang Salafi Wahabi? Apakah yang Anda pahami tentang Majelis Tafsir Al-Quran atau disingkat dengan MTA? Nomor 7, apakah Anda mengetahui dasar-dasar legalitas syariat Islam terhadap tradisi yang baik? Apakah Anda mengetahui pembagian macam tawassul dan hukum-hukumnya? Apakah Anda mengetahui dasar-dasar amalia tahlil? Apakah Anda mengetahui dalil pengertian Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nek sampun langsung dikumpulkan. Monggo Ustadz Zainur, jenengan ambil. Ini Ustadz. Mas yang sudah, tolong Mas Abror dibantu Mas. Nyun sewu untuk putri. Nanti yang dereng niku menyusul, sebagian masih di fotokopi. Nyun sewu untuk putri, panitia putri untuk dibantu, sampun nih. Sampun, Jeh, sambil lalu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad, guru kami, Al-Mukarram Kiai Haji Mashkur Ali, Ketua PCNU Kabupaten Banyuwangi, Rois Suriah dan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, para bapak, para saudara segenap pengurus Aswaja NU Center PCNU Banyuwangi dan juga Pondok Darussalam Blok Agung, para bapak, para ibu, para ikhwan akhwat
para rekan-rekan kita, ashabi, segenap peserta daurah kader aswaja atau pelatihan aswaja yang saya muliakan. Alhamdulillah berkah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini saya bisa bertemu di tempat ini dalam rangka daurah aswaja. Sebelum nggak usah. Kalau pakai kursi kayak disunat gitu. Sebelum kami lanjutkan, kami mengucapkan terima kasih atas terbentuknya Aswaja NU Center Kabupaten Banyuwangi ini, yang sebenarnya untuk daerah timur yang pertama ini. Untuk daerah timur, untuk daerah tengah dan barat hampir yang terakhir. Kita 2011 sudah membentuk Aswaja NU Center, yang mana asbabul wurudnya, asbabun nuzulnya ini ya banyak permintaan tentang serangan aswaja, maka kemudian perlu ada yang menekuni khusus, yaitu kita bentuk Aswaja NU Center, bukan Sentolop ya, center ini ya, yang mana tujuannya meneguhkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan membentengi dari firqah lain. Meneguhkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan membentengi dari firqah lain. Itu tujuannya. Itu berdiri dan diresmikan di PWNU Jawa Timur 31 Januari 2011 pas Harla NU waktu itu. Dari tujuan ini ada 5 divisi. Ada divisi kiswah, uswah, dakwah, makwah, dan biswah. Yang pasti kiai nggak ada riswah. Bukan enten niku. Kiswah kajian Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu singkatan semua. Ini kita kerjasamakan dengan TV 9, tapi saya nggak nyampe. Tapi mulai 1 Mei lewat parabola Satelit 1 jenengan bisa mengakses TV 9 di seluruh Indonesia dan juga ASEAN. Monggo yang punya parabola bisa diakses itu. TV 9 santun menyejukkan, kiswah. Yang kedua biswah, bimbingan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kiswah itu halakoh kajian-kajian. Kalau biswa itu bimbingan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di PWNU kita adakan jadwal ru'asa Suriah, ya. Di anda tugasnya itu ketika piket di kantor, yaitu menjawab orang bertanya, baik itu via telepon ataupun langsung. Kita punya call center di PWNU itu. Yang mau tanya, kan dahulu kalau orang tanya hukum ke kiai bawa ayam putih mulus ya. Sekarang kebalik, cuma miss call dengan kiainya itu. Nah kita layani, nggak apa-apa, ngalah untuk demi aswaja. Juga menerbitkan buletin bulanan, sak lembar itu buletin biswah, bimbingan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang di daerah lain itu juga dijadikan bahan untuk menjelaskan tentang aswaja di Lailatul Istima, di Yasin Tahlil dan tempat-tempat lain. Itu biswah. Jenengan kalau ke PWNU ada, ya nanti insya Allah akan kita wajibkan ke masing-masing cabang untuk menerbitkan itu. Tema dari kita tinggal diupload di email dan kemudian dicetak di tempat masing-masing. Yang ketiga itu ada uswah, usaha sosialisasi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Uswah itu melalui media. Jenengan yang akrab dengan internet bisa buka www.aswajanucenter.com. Itu ada. Ya. Kan dulu kalau mau tanya hukum ke kiai, sekarang kepada Mbah Google, ke Ustadz Yahoo. Nah, itu kita layani juga ke kiai Google itu.
Atau Facebook juga buka Aswaja NU Center Jawa Timur. Aswaja NU Center Jawa Timur. Itu juga ada. Itu melalui uswah. Juga TV, media, termasuk radio-radio. Di Ponorogo punya radio Aswaja, di Magetan punya radio Aswaja. Di Malang juga muncul radio Aswaja untuk bagaimana kita juga menyebarkan paham melalui sosialisasi itu. Dan juga ada dakwah, disingkatan Daurah Kader Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dakwah. Daurah Kader Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, pelatihan kayak ini ada paket A, paket B, paket C, ada paket hemat. Ya, dakwah daurah kader Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau dakwah itu sudah pelatihan, sudah pendalaman. Di antara modul dakwah ini, ya buku ini, risalah ini. Ini modul pelatihan-pelatihan. Yang terdiri dari 3 poin di buku itu. Pertama masalah firqah. Yang kedua masalah mafhum Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ciri-cirinya. Yang ketiga dalil-dalil amaliyah. Nah, kajian itu sudah punya buku itu, sudah punya dasar-dasar itu minimal. Kalau paket A 1 hari itu 3 season. Paket B 2 hari itu sampai 7 season. Paket C 3 hari itu 9 season, lebih luas lagi. Nah, ini paket B di sini ini 2 hari. Insya Allah kami bahas itu yang pokok. Maka itu kami berikan nama dari pembiasaan menuju kepada pemahaman dan pembelaan Aswaja. Di kita banyak cuma biasa tahlilan, biasa sholawatan. Opo dalile gak ngerti. Pokoknya kiai bener wis. Kena salafi wis miring-miring. Maka kita berikan itu dari biasa kepada pemahaman. Daurah itu sudah pengkaderan. Kami adakan di mana-mana. Bahkan sampai luar Jawa Timur. Dan perlu ketahui, Aswaja NU Center itu hanya di Jawa Timur. Di provinsi lain itu belum ada. Bahkan mungkin kiai yang di organisasi, mana di ART ada Aswaja NU Center? Enggak ada, ini bukan lajnah, bukan lembaga. Dasarnya apa? Hasil muktamar, di situ ada rekomendasi meneguhkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di kalangan warga Nahdliyin. Hasil Muswil Jawa Timur yang di Genggong waktu itu juga tercantum rekomendasi meneguhkan dan menyebarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di kalangan warga Nahdliyin supaya tidak terkontaminasi dengan firqah-firqah lain. Nah, ini kita berpikir di PWNU Jawa Timur, apa ini? Kalau diserahkan ke Bahsul Masail, terus bahas aslinya Bahsul Masyakil. Kalau diserahkan kepada LDNU, sudah yang menyampaikan. Kelitbang sulit berkembang. Akhirnya kita perlu ada khusus yang menangani ini. Diskusi pengurus harian di Jawa Timur, termasuk Al-Dhaif ini termasuk yang menggagas, yang mengusulkan untuk dibuatlah Aswaja NU Center khusus. Alhamdulillah diterima di rapat pengurus harian, dibentuklah Aswaja NU Center. Jadi kalau ada Densus 88, ini Densus 99. Asmaul Husna. Tukang nguber-nguber sing ganggu NU itu. Itu. Makanya dasarnya ini seperti itu, sehingga di sini bukan lajnah, bukan lembaga, tidak dinamakan ketua karena bukan lajnah, bukan lembaga, maka direktur, tapi nggak dapat gaji Ustadz ya, direktur yang nggak dapat gaji. Nah, itulah ya. Yang kelima adalah Maktabah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jenengan di samping juga ada buku risalah itu, kami juga bawakan teman itu yang pameran, ini di depan ini, untuk buku-buku tambahan. Silahkan bawa bukunya semua itu, tapi habis itu taruh uangnya. Itu tentang tahlil, tentang dalil-dalil yang lain, apa itu Wahabi, HTI dan lain-lainnya, termasuk kayak Muhyiddin Abdus Somad, beliau itu guru saya, ustadz saya dahulu di Situgiri beliau itu.
Kiai Muhyiddin Abdus Somad itu, fikih tradisionalnya beliau, ya sholat seperti Rasulullah itu dimiliki oleh jenengan. Biar enggak dianggap sholatnya itu salat ngarang, ada dalilnya semuanya. Itulah kemudian terbentuk sampai sekarang Aswaja NU Center. 2 tahun yang lalu kita ta'rif, memperkenalkan melalui Olimpiade Aswaja. Alhamdulillah Banyuwangi menang waktu itu. Tepuk tangan untuk Banyuwangi. Ya tadi kakek maskur ya mano ewes ono walaupun kurangannya belum ada, tapi alhamdulillah hebat. Publikasi sudah di awal tahun. Sekarang ini ada taklim, pengkaderan di mana-mana. Di kabupaten-kabupaten kecamatan bahkan ranting-ranting kami sudah adakan. Ya di Mojokerto, di Jombang. Bahkan beberapa bulan yang lalu kami diundang ke Samarinda, PWNU Samarinda untuk mengadakan daurah aswaja 2 hari di sana. Tim kami juga demikian. Tim inti yaitu Kiai Haji Muhyiddin Abdus Somad, Ustadz Idrus Ramli, Ustadz Faris Khairul Anam, Ustadz Ma'ruf dan lain-lainnya. Alhamdulillah untuk banyak ini yang turun full tim inti Kiai Muhyiddin Abdus Somad, alhamdulillah. Itulah Aswaja NU Center. Nanti biar follow up-nya dikembangkan lagi sehingga nanti bisa memahami. Baik, sebelum kami lanjutkan, biar kita seger dahulu, kita coba dengarkan NU kehidupanku di dalam pancaran cahayamu. NU kehidupanku di dalam pancaran cahayamu. Jejak langkahku, cita-citaku. NU Obat bagiku, kesembuhanku, kau harapanku, ketentramanku. Obat bagiku, kesembuhanku, kau harapanku, ketentramanku. NU kehidupanku di dalam pancaran cahayamu. NU kehidupanku di dalam pancaran cahayamu. Jejak langkahku, cita-citaku. NU Obat bagiku, kesembuhanku, kau harapanku, ketentramanku. Obat bagiku, kesembuhanku, kau harapanku, ketentramanku. NU Hidup NU, hidup NU, semangat. Baik, bagus. Baik, para bapak, para ibu, kami untuk Aswaja memanggil itu ashabi. Ashabi. Ngambil dari mana? Ma'ana alaihi wa ashabi. Kalau mungkin Ibnu rekan, IPP rekanita, PMI sahabat.
Ya kan? Untuk Aswaja NU Center kami panggil ashabi, sahabat-sahabatku. Ma'ana alaihi wa ashabi. Dan Aswaja NU Center ini merupakan pilar NU. Ada 3 pilar NU itu. Nahdlatul Tujar, Nahdlatul Watan, dan Taswirul Afkar. Sebelum NU berdiri itu ada Nahdlatul Watan, kebangkitan pembela tanah air. Maka para kiai kita dahulu memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian kedua itu Nahdlatul Tujar, kebangkitan usaha. Enggak biasa dahulu itu orang NU itu cari-cari sumbangan, enggak, usaha dahulu. Yang ketiga Taswirul Afkar, konstruksi pemikiran. Ini yang didirikan tahun 1912 oleh Wahab Hasbullah. Nah, Taswirul Afkar itulah yang kami jiwantahkan sekarang dalam nama adalah Aswaja NU Center. Ada NU-nya loh ya, karena banyak yang ngaku Aswaja tapi tidak NU. Jadi Markaz Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Baik, para kiai, selanjutnya kita akan coba jelaskan tentang tantangan. Tantangan Aswaja di era transnasional. Ini Islam yang moderat. Mudah-mudahan melihat sana ya. Oh, jangan lihat saya Mbak, lihat ke sananya aja. Kalau lihat saya grogi jadinya. Islam moderat atau NU atau juga Aswaja. Di antaranya itu adalah ada Salafi, Wahabi, ada Jamaah Tabligh, ada Ahmadiyah, aliran sesat, dan ada Syiah. Nah, NU moderat ini juga itu tadi itu yang mengitari yang kanan, kelompok-kelompok yang ekstrim tadi itu, yang kiri kelompok-kelompok yang ekstrim kiri, yang itu berupa ini yang radikalisme agama, yang kelompok kanan, kelompok kiri ini new liberalisme, at-taharuriyah al-jadidah, kemudian juga ada komunisme, al-ishtirakiyah. Para kiai semua di file sini nanti kami berikan semua kepada jenengan. Ini ada 7 giga maktabah Aswaja. Siapkan flash disk Anda yang isi 7 giga. Banyak materi-materi termasuk maktabah. Ya, nanti yang bahasa Arab PDF, bahasa Indonesia, PowerPoint-nya Kiai Muhyiddin, PowerPoint-nya Ustaz Idrus, PowerPoint-nya yang lain. Tapi saya serahkan ke panitia nanti, jangan ngopi ke panitia nanti, ya, bukan kepada kami. Kemudian juga ada sosialisme, asyuyu'iyah. Lalu kemudian ada ekstremisme agama, JI, Jamiah Islamiyah. Ini yang mengitari NU, mengitari Aswaja, yang menyerang Aswaja. Apa itu mereka? Apa itu radikalisme firqah tadi itu, Hizbut Tahrir itu apa? Kemudian juga Salafi apa? Itu nanti. Makanya jenengan itu jangan sampai tidak masuk sampai habis. Eman, karena ini berkelindan. Habis saya ini nanti akan Kiai Muhyiddin menjelaskan tentang dalil-dalil amaliyah. Tanya kepada beliau tentang dalilnya yasinan, tahlilan, siti gosah. Longge kalau di Surabaya kan dirobah yai. Teng pun Mbak Yu niki wonten siti gosah. Ada caleg yang datang terus ngoten niku. Dalilnya apa? Ada. Shalawat nariyah dalilnya apa? Ada. Tanya ke Muhyiddin habis ini. Kemudian juga ada Ustaz Faris Khairul Anam, mereka tentang firqah. Apa itu Wahabi, Salafi, Hizbut Tahrir, Syiah, dan yang lain-lainnya. Ada Ustaz Idrus nanti juga ya, jelaskan masalah Aswaja. Apa itu Aswaja? Ciri-ciri khasnya, apa bedanya dengan yang lain? Bagaimana berdebat dengan mereka? Karena beliau itu banyak berdebat dengan orang-orang yang anti Aswaja ini. Juga karena banyak yang di sana itu adalah masjid, insya Allah juga nanti itu ada risalah masjid besok insya Allah. Di samping nanti ada simulasi debat, ada juga apa? Ada juga diskusi kelompok
biar nanti lebih matang ini. Jadi sampai besok itu semua ada. Jenengan kalau nggak ikut kurang ilmunya. Ya nanti habis duhur ini isoma ya. Apa isoma itu? Istirahat, sholat, atau soimah gitu ya. Sholat, istirahat, makan. Tapi jangan Ismail. Istirahat, salat, makan, hilang. Gak balik lagi. Itu Ismail itu. Kata Kiai tadi itu kalau masih pembukaan rame masih. Setelah makan siang Ismail. Istirahat, sholat, makan, hilang. Gak balik meneh. Insya Allah enggak ya, Kiai-Kiai di sini ya. Inilah ya hubungannya agama dengan negara itu ada 3. Ada yang sekularistik, pemisahan agama dengan negara. Ada yang kemudian kelompok substantif ya, substansinya, isinya yaitu dari kita. Ya ini seperti kelompok liberal, sosial, komunis, dan ada kelompok itu kelompok Islam kafah atau sumul, al-muwahhadah, yang negara harus berdasarkan agama, agama harus itu berdasarkan negara. Ini tantangan kita ini. Nah inilah kemudian ada dakwah dengan kerasan, ada tajridi dengan bertahap. Itu saya tidak sebutkan semuanya. Ya, ini di antaranya itu ada Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Salafi, Jihadi, Syiah, ya, Jamaah Tabligh. Itu di antaranya. Sedangkan nilai Islam itu adalah Allah irhabiyah, anti terorisme, Allah unfiyah, anti kerasan, ya Allah ghulwiyah, anti berlebih-lebihan dalam beragama, kemudian Allah tatarrufiyah, anti ekstremisme. Ini seharusnya sikap yang harus diberikan. Upaya NU apa? Adalah penguatan. Tadi upaya penguatan NU, kuwatus siyasah, politik, kuwatul istimaiyah, kekuatan kemasyarakatan, kuwatul iktisadiyah, ekonomi, kuwatul akidah, yaitu pemahaman akidah, kuwatul thaqafah, yaitu kebudayaan. Jadi kalau tadi dikatakan di sekolah-sekolah itu perlu ada penguatan, benar, kami sudah kerjasama dengan Ma'arif. Sebelum membuat kurikulum itu, di beberapa kabupaten bisa diikuti juga Banyuwangi Kiai, yaitu daurah aswaja untuk guru-guru Ma'arif. Kalau di Gresik, guru Ma'arif tidak punya sertifikat aswaja, ketika ngurus sertifikasi nggak diurus. Bagus ya? Karena ditemukan guru Ma'arif adalah kelompok HTI atau Salafi. Artinya bukan Ma'arif tapi Ma'arif. Kita belah ini Mesir ini. Ma'arif di Gresik yang enggak menunjukkan ini ada sertifikatnya enggak? Bukan sertifikat, yang enggak punya sertifikat aswaja, enggak diurus sertifikasinya. Aswaja NU Center menyiapkan konten dan SDM yang garap nanti masalah kurikulum ya Ma'arif. Oh pekerjaannya Ma'arif kayak gitu. Bukan Aswaja Center yang membuat. Tema dan materi dari kami ya. Dahulu sebelum wafatnya Pak Sayrozi di Jawa Timur kami sudah kerjasama, tapi belum selesai sudah wafat beliau. Masjid, monggo. Yang jadi sasaran itu masjid, lembaga pendidikan adalah kelompok sosial. Kami barusan saja mengadakan daurah aswaja khusus takmir dan remaja masjid. Kelompok Yasinta, Yasin Tahlil. Yasinta, iya. Di Surabaya itu Yasinta, Jam'iyah Yasinta. Kita adakan daurah. Penguatan itu yang diserang. Ya, ada kuwatus thaqafah. Ini peta SWOT ya, ancaman dan juga kelemahan. Ancaman NU ya tadi itu, firqah-firqah yang tadi itu. Kelemahan kita organisasi ini terus terang masih perlu penyempurnaan administrasinya, disiplinnya ya. Lalu kemudian kita punya peluang bahwa kita ini ya banyak warganya mayoritas dan juga kekuatannya sebagai pembela NKRI. Kami tidak akan sebutkan semuanya.
Ya, maka dengan demikian kita perlu untuk meneguhkan akidah Ahlus Sunnah wal Wassalamu Muhammad. Baik, saya ajarkan tepu aswaja, mau nggak? Loh ya biar nggak ngantuk ini. Kalian sudah agak pilek-pilek gitu ya. Gini. 1, 2, 3, ayo 1, 2, 3 tepu aswaja. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5, 5. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3. Tuh 2. Tuh. Yes. Ya, hilang ngantuk ya. Paling haus yang datang. Baik, Kiai, inilah tantangan kita, akan kami perlihatkan dahulu. Kelompok Wahabi bagaimana serangan kepada kita. Ini bukan jawabannya, biar jenengan tahu aja. Asy'ariyah tidak termasuk kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika masa antara pemahaman dia keluar dari Mu'tazilah kepada pemahaman Sunnah, antara itu ini yang kemudian menyebar, diikuti oleh pengikut-pengikutnya sampai juga ke Indonesia ini. Pemahaman Asy'ariyah yang dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari. Pada hakikatnya Abul Hasan berlepas diri. Karena Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah rahmatan wasi'ah tidak mentakwil sifat-sifat Allah, tidak mengingkari sifat-sifat Allah, tidak mengajak orang untuk beribadah kepada selain Allah. Tapi kenyataan orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Asy'ariyah, baik di Indonesia maupun di tempat yang lain, itu mereka mengajak orang untuk beribadah kepada kubur-kubur, tawassul kepada mereka. Kemudian juga saya sebutkan bahwa bid'ah ini sangat berbahaya, benalu yang merusak pohon. Bid'ah ini merusak agama. Jadi banyak orang mengaku, mereka mengatakan bahwa mereka mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Kenyataan mereka berbuat syirik. Mereka menyembah-nyembah kubur, mengajak orang untuk menyembah kubur. Ini syirik. Meminta kepada wali, kiai, habib, dan yang lainnya, meminta ke kubur mereka, datang ke kubur mereka. Ini syirkun akbar. Tawassul kepada mereka, ini bid'ah. Tidak boleh. Kemudian mereka juga melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah yang banyak sekali. Tapi mereka mengakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu tantangan Anda. Jangan cuma ketawa, harus dijawab ini. Semuanya harus jawab ini. Ya. Tantangan jenengan itu. Bukan hanya mereka ngomong saja, tapi juga sampai tingkatan itu action, ya, dengan membubarkan, mudah-mudahan bisa, acara maulid itu dibubarkan oleh mereka. Tadi Asy'ariyah nyembah kubur, bid'ah syirkun akbar, jawab itu. Ini sedang maulid Nabi dibubarkan di Jogja.
ليس القول العربي خير لا ايش سبب itu saya pernah dengar saya juga belajar saya tapi kan saya tahu kita cuma berusaha menjaga karena antum punya ibadah punya kewajiban apa punya hak beribadah kita punya hak untuk mendapatkan sana dan kalau mau beribadah datang ke masjid jamaah di masjid jamaah aja tidak pernah. Apakah muslimin diajarkan untuk tidak pernah berjamaah di masjidnya sendiri? Saya belum pernah melihat ikhwah ini berjamaah di masjid misalnya. Kalau biar nanti kita selesaikan kita pakai. Ya betul ya ini doa selesai. Selesai? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Kok sampai jam berapa deh? Ini doa kita tutup. Doa penuh dengan kesyirikan seperti itu kita paham. Astagfirullahaladzim. Itu orang maulid Nabi dikatakan syirik, dibubarkan. Jangan tidur sampean, wah enak NU besar. Tapi kalau pemilu kalahan. Nek wis kalah ngamukan. Ini serangan ini. Ya. Kami jelaskan ke jenengan semua itu. Ini Wahabi Salafi seperti itu. Kalau dahulu di zaman ke Hasyim Asy'ari ke Hasbullah itu Wahabi itu di Saudi, sekarang itu masuk desa-desa sudah. Ini tujuannya Aswaja Indo Center itu. Tantangan bagi jenengan. Jawab itu gimana tentang dalilnya Maulid Nabi? Yang dikatakan itu bid'ah. Ziarah kubur syirik. Gimana jawabannya? Tidaknya pokoknya kata kiai bener, jangan pokok itu. Dalile opo? Ini kiai. Bukan itu saja, juga ada. Saya tidak mau ngomong saja. Saya perlihatkan tantangan kepada jenengan itu berupa pernyataan ini Hizbut Tahrir. Ada enggak di Banyuwangi? Nah, ini bagaimana menjawabnya? Ya, mereka tidak mati, cuma pura-pura mati. Kalau sampean lengah nanti tumbuh lagi. Allah ya Rabb, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba hadirin. Saya jadi sedih, Pak. Kesedihan saya ada di sini, Pak. Sejak tahun 1945 yang konon Indonesia ini merdeka, berarti sudah berapa puluh juta atau berapa ratus juta bangsa Indonesia yang mati disyirikkan, dikafirkan oleh sistem. Saya sedih, siapa tahu mereka adalah bapak ibu kita. Saya sedih, siapa tahu mereka adalah kakak dan adik kita. Wa in sholat, walaupun dia sholat, wa in shoma, walaupun dia puasa, wa in tasaddaqa, walaupun dia sedekah, wa in qara'a al-Qur'an lailan wa nahara, walaupun dia baca Quran siang dan malam, tetapi di dalam hatinya masih mengakui hukum taghut, musyrik. Maka apa yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir adalah bukan persoalan merebut kekuasaan yang hari ini dipegang oleh kafir semata, tapi yang mendesak adalah dalam rangka menyelamatkan akidah umat. Wala ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, kalian takwa kepada Allah dengan takwa yang benar. Jangan kalian mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Perjuangan Hizbut Tahrir adalah perjuangan dalam rangka menuntut perkara yang sangat mendesak agar mulai hari ini ke depan paling tidak kita jangan ada yang mati dalam keadaan musyrik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kesaksian saya yang pertama dan saya bertanggung jawab dengan dalil-dalilnya. Kalau saya ngomong nggak dalil itu namanya kayak tukang obat, Mak. Serius, saya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ngebohongin orang gampang, tapi tidak bisa ngebohongin Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini banyak orang pintar memplantar pelintir dalil.
Resi laknatullah Obama datang, banyak sekarang orang paham, hafal hadis, dipelintir hadisnya, yang kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Ini namanya ulama yang sudah kena racun. Tidak heran itu karena Rasul sendiri yang bilang bahwa ulama itu ada ulama akhirat dan ada ulama dunia. Ulama dunia adalah ulama as-su, aswa'u halan minal kalbi, kelakuannya lebih jelek daripada anjing. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian khilafah. Kalau tadi betul kata guru kita dari Jombang, bab khilafah itu di kitab-kitab pesantren dipasangi di terakhir di rata-rata setelah bab al-bughad. Jadi kalau walaupun Mas Antari 9 tahun, bab khilafah nggak ketemu. Nggak ketemu, karena balik lagi ke taharah, gitu. Mubtilatus salat. Ya. Tetapi syukur alhamdulillah, saya setelah di Cikampek 12 tahun ini karena aslinya dari Cirebon, saya disilaturahmi oleh saya dari Hizbut Tahrir. Yang kemudian saya tertantang untuk lebih banyak membuka kitab. Ternyata al-khilafah atau al-imamah atau al-imarah itu bukan kewajiban Hizbut Tahrir, tapi adalah kewajiban umat Islam. Yang saya bilang itu Hizbut Tahrir. Al-khilafah, al-imamah, yang ke Pancasila, Tohut. Bukan sekarang jawabannya, Anda jawab sendiri gimana. Ini tantangan jenengan. Yang mati kafir, walau sholla, walau som. Munduk sekian tahun, nggak ketemu dengan khilafah. Jawab jenengan itu. Bukan aman dunia ini, tantangan di mana-mana. Dan yang paling banyak kena itu adalah ibu-ibu muslimat. Loh, saestu nih. Ditamui, mereka ditolak, balik lagi, tolak, balik lagi. Ketika ada muktamar khilafah yang di Tambak Sari Surabaya, banyak jamaah Yasin tahlil itu diomongin, ayo kita ziarah wali 5. Ziarah wali 5, setelah itu diajak kepada acara muktamar khilafah di Tambak Sari. Diakali. Jawab itu. Tantangan jenengan itu. Saya cuma tukang manis-manis cedok loh. Dan ini nyata ini. Bukan sekarang, bukan saya yang jawabnya. Anda jawab sendiri. Gimana khilafah itu pandangan Islam? Bagaimana Aswaja melihat masalah? Nanti tanya ke Ustadz Idrus Ramli. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa ala Muhammad. Lanjut. Bukan itu saja. Tadi itu yang ekstrim kanan. Yang ini juga ada yang ekstrim kiri. Yang liberalisme. Saya cuma ingin tahu biar jenengan itu melihat mana sih tok jenengan biar panas. Kalau sana Allahu Akbar kita sami Allahu liman hamidah. Of his glorious day. Yeah, it's all peace, then not your happiness. If it's all peace, then not your happiness.
perbandingan agama, mereka adalah para petanding agama. Ketiga, jurusan tasawuf filosofi, mereka adalah para kebutuhan. Keempat, jurusan tafsir hadis, mereka adalah para penafsir Tuhan. Dan kelima adalah sosiologi, mereka adalah hidup dan sama masyarakat Tuhan. Terima kasih kepada yang mendengarkan. Jurusan Sosiologi Agama berdiri pada tahun 2000, jurusan paling muda di Fakultas Sosiologi. Baru 5 angkatan dengan teman-teman baru sekarang. Mahasiswa Sosiologi Agama itu adalah mahasiswa insan kritis, kreatif, dan inovatif, insan sosialis demokratis. Berikan kesempatan kepada teman-teman yang senantiasa mencari Tuhan. Tetapi realitas menunjukkan bahwa sebetulnya perbandingan agama dilihat secara lateral juga merupakan suatu jurusan yang mencoba mempertentangkan antara agama. Tujuannya mengapa? Tujuan itu semuanya adalah untuk pencapaian suatu kebenaran yang tertinggi, dan kebenaran itu tidak hanya bisa didapatkan dalam satu agama. Kita tidak hanya bisa mengklaim bahwa Islam itu yang terbenar, karena pada dasarnya semua agama itu mempunyai kebenaran. Kita hanya tidak mengukur itu dalam agama Islam. Kalau pada akhirnya semua agama itu mempunyai kebenaran, dan pada mari kita bersatukan antara kebenaran yang menjadi satu di Tuhan. Selamat datang kepada jiwa-jiwa yang senang. Anda bergabung bersama kami para pencari Tuhan dan para pencinta Tuhan. Dan akhirnya juga kita akan bermesraan dengan Tuhan, berciuman dengan Tuhan. Setelah kita tadi membandingkan Tuhan, setelah kita tadi menyaksikan Tuhan bercinta, marilah kita bersama-sama kita menafsirkan Tuhan. Kawan-kawan semua, kita tahu dan saya ucapkan pada mahasiswa baru selamat datang pada jurusan tafsir hadis. Di sini tafsir hadis adalah satu titik poin yang mengatakan bahwa penafsiran yang ada dan penalaran yang ada adalah perlu kita kaji ulang, perlu kita tafsirkan kembali dengan adanya Tuhan. Apakah arti Tuhan sebenarnya? Kami tidak mau mempunyai Tuhan yang takut sama pikiran manusia. Maka ada Tuhan yang takut sama akal manusia. Kalau Tuhan itu ada Tuhan yang pengecut, sama dengan orang gila, jurusan tidak bersabar. Jurusan tidak bersabar juga kepada umumnya pemuda sendiri. Kita ingin bersama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sakit hatiku, lakukan untukku, ku membencimu, musnahkan. Itu mic-nya itu di YN Bandung. Sekolah Islam seperti itu. Tantangan bagi jenengan. Bagaimana Aswaja hidup di tengah-tengah itu? Paham Tom? Semangat. Tepuk Aswaja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5
6 7 8. Tuh 2 3 4 5 6 7. Tuh 2 3 4 5 6. Tuh 2 3 4 5. Tuh 2 3 4. Tuh 2 3. Tuh 2. Aswaja. Hilang ngantuk? Haus? Inilah jenengan kader-kader Aswaja. Ini bukan akhir tapi awal. Yang perlu Anda pelajari, jawab tadi itu. Yang Salafi, Wahabi, yang Hizbut Tahrir, yang tadi liberalisme, belum lagi. Mau? Juga
para bapak tidak kalian itu adalah Syiah. Pernah tahu Syiah? Pernah tahu Syiah? Kalau mengatakan Syiah itu sama dengan aswaja, bohong. Itu taqiyah namanya itu. Saya perlihatkan kepada jenengan bagaimana syahadatnya Syiah itu. Dan ini menyebar di mana-mana. Asyhadu anna Aba Bakr wa Umar. Asyhadu anna Aba Bakr wa Umar. Wa Uthman. Wa Uthman. Wa Aisyah wa Hafsah. Wa Aisyah wa Hafsah. في النار. في النار. إن شاء الله. عادة نعقد مجلس البركة هذا لتلقينه شهادة الإسلام، وحدانية الله تبارك وتعالى، والنبوة والرسالة لسيد الأنبياء وخاتمهم محمد صلى الله عليه وآله، والشهادة بإمامة وولاية الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام، ثم الشهادة على أعدائهم عليهم اللعنة والعذاب بأنهم في النار، ونشهد الله على أننا نبرأ إليه منهم. فقل يا أخي الكريم على بركة الله تعالى: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وحده لا شريك له. لا شبيه له ولا نظير. لا شبيه له ولا نظير جل جلاله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. وأشهد أنه سيد الأنبياء. وأشهد أنه سيد الأنبياء وخاتمهم. وخاتمهم وخير الخلق أجمعين. وخير الخلق أجمعين. وأشهد أن أمير المؤمنين عليا. وأشهد أن أمير المؤمنين عليا ولي الله. ولي الله صلوات الله وسلامه عليه. وأشهد أن فاطمة الزهراء. وأشهد أن فاطمة الزهراء وأبناءها المعصومين. وأبناءها المعصومين حجج الله. حجج الله صلوات الله عليهم أجمعين. أشهد أن أبا بكر وعمر. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. وعثمان وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة في النار. في النار إن شاء الله. أبرأ إلى الله. أبرأ إلى الله وإلى رسوله. وإلى رسوله من أبي بكر. من أبي بكر وعمر. وعمر وعثمان. وعثمان وعائشة. وعائشة وحفصة. وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وآله. صلوا على محمد وآل محمد. صلى على محمد. أشهد أن أبا بكر وعمر. أشهد أن أبا بكر وعمر وعثمان. وعثمان وعائشة وحفصة. وعائشة وحفصة في النار. في النار إن شاء الله. أبرأ إلى الله. أبرأ إلى الله وإلى رسوله. وإلى رسوله من أبي بكر. من أبي بكر وعمر. وعمر وعثمان. وعثمان وعائشة. وعائشة وحفصة. وحفصة وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. وسائر أعداء أهل بيت رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وآله. صلوا على محمد وآل محمد. صلى على محمد. والسابقون الأولون
Itu Anda dengar sendiri syahadatnya Syiah. Kalau ada yang mengatakan, wah sama NU dengan Syiah, Aswaja dengan Syiah, bohong besar. Itu taqiyah. Dan informasi juga Banyuwangi sudah dimasuki Syiah itu. Belajar Syiah yang sebenarnya itu. Hanya katanya. Sholatnya juga beda, Kiai. Bukan hanya syahadatnya, banyak ini. Adanya juga beda. Saya kalau ngomong mungkin dikatakan bohong, lihat sendiri. Ini sholatnya ini, lihat. Kalau yang mengatakan Syiah itu sama dengan Sunni itu taqiyah namanya. Hanya menonjolkan yang sama tapi dalam hati itu beda. Jadi itu beda. Syahadat itu tadi jenengan dengar sendiri. Sholatnya. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Layunbadanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahi muqadah allati tattali'u 'ala al-afidah innaha 'alayhim muqsadah fi 'amalin mumaddadah. Allahu akbar, subhanallah. Sallallahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar bihamdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. وعجل فرجهم في عافية منا وارحمنا بهم ولعن أعداءهم. اللهم صل على فاطمة ونبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. وصل على محمد وآله الطاهرين ولعن أعداءهم أجمعين سيما أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة. الله أكبر. سبحان الله. وأشهد أن نبينا سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر بحول الله.
الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Itu sholat pakai MC. Hebat ya. Kalau bilang Syekh itu sama, bohong besar itu. Taqiyah namanya. Jenengan hanya dibohongi oleh mereka. Azannya juga coba dengarkan ini. Ya, dengarkan ini.
Itu hayya ala khairil amal. Adanya beda, syahadatnya beda, sholatnya beda. Kok ngomong sama Syiah dengan Aswaja ini? Apalagi nanti kalau ini terjadi di Indonesia, hancur. Peringatan Asyura, peringatan ini, coba lihat ini, apa mau sampean begitu? Gimana, anak putri mau? Dan bukan hanya di Irak atau di Iran, di Indonesia juga sudah menyebar Syiah ini. Ini di Lawang, di gereja.
Itulah Syiah. Ya. Itu di gereja itu. Ada yang sama dengan NU ini. Apa? Berkatnya sama. Sama nggih? Berkatnya itu sama. Hati-hati. Aliran tadi sudah masuk di desa-desa, di kampung-kampung. Semua aliran tadi itu sudah ada di sekitar kita. Apakah orang NU hanya diam saja? Merasa aman, tenang, nggak punya tantangan. Maka dari itu saya harapkan adanya Aswaja NU Center ini jadi penggerak di Banyuwangi. Habis itu Kiai As'ad bentuk MWC, ranting-ranting, masjid-masjid. Banyak masjid yang dicuri oleh orang-orang di luar Aswaja. Banyak. Di Surabaya, di Sidoarjo, di tempat lain. Ya, karena beberapa hal kadang-kadang orang NU sendiri gak pakai open ke masjidnya. Jamaahnya gak pernah. Kalau dahulu di masjid-masjid kampung itu yang baca Yasin, yang baca Quran, yang dzikiran itu orang. Sekarang ganti kaset. Yang ngaji kaset, yang dzikiran kaset, yang tarhiman kaset, yang masuk surga orangnya. Kalau orang NU ke masjid paling nyorong sandal. Kalau orang luar NU masuk ke masjid, masjidnya yang dicolong. Pertama, beduknya hilang. Tongkatnya disembunyikan. Pentongannya ical. Lama-lama habis dimiliki yang lain. Tantangan buat Anda. Kelompok-kelompok lain. Dari itu perlu ada follow up bentuk di masjid-masjid, ranting-ranting, kajian Aswaja. Minimal ada pertemuan secara berkala. Membahas masalah-masalah yang dia itu referensi. Anda miliki. Juga nanti kami berikan di sini yang di flash disk. Dikopikan ke panitia. Nanti ngopi ke panitia, jangan ngopi ke sini semua, nggak selesai sampai besok. Kopi apa panitia jangan ngopi. Banyak di sini. Jawabannya itu ada semuanya. Yang di buku ada, yang di kitab ada, yang flash disk itu ada. Buat kegiatan rutin. Bahkan Kiai As'ad cari yang alumni-alumni pondok yang pintar baca kitab, termasuk di Blok Agung. Ini tim inti. Jadi TOT, Training of Trainer. Ini jadi nanti bisa diterjunkan ke jam-jam ke masjid-masjid tentang Aswaja. Di kader. Supaya masyarakat kecil tahu semua tentang Aswaja itu. Ditanya, ya apa tahlilan? Bisa jawab. Kami pernah daurah di Madiun. Selesai daurah itu 2 hari, ada 10 orang yang ikrar kembali ke NU setelah jadi MTA. Karena nggak paham. Barusan tuh kami di Magetan 2 orang ikrar kembali ke NU setelah mereka tuh jadi MTA. Kulo boten paham ya. Rian ki boten paham ngeten niku. Disangkanya tuh Quran, hadis sudah benar semuanya. Padahal itu mereka bukan pakai tafsir Jalalain, tapi tafsir jalan lain. Dibuat berkala Ustaz. Mungkin pertemuan mingguan atau bulanan mengkaji. Diterbitkan buletin, ya kecil itu aja. Dalil tahlilan, dalil yasinan, dalil istighosah dibahas, disyarah oleh Rois Surya. Masjid khutbah Jumat diisi dengan begitu. Radio dikuasai. Masukkan acara Aswaja. Jangan diam setelah ini. Bergerak semuanya itu. Kami di PWNU ini Masya Allah. Terus muter-muter, nggak apa-apa. Ini saya niatkan niat khidmah ke NU untuk menghidupkan NU. Dan ini tidak ada unsur politik Aswaja NU Center ini. Nggak ada.
enggak mendukung capres siapa, enggak. Semata-mata ingin murni mengajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak ada. Aswaja Center itu mulai sebelum pemilu kami diminta, Ustadz kalau mau saya biayain untuk ngadakan daurah di tempat itu, tapi saya nitip gambar. Enggak mau. Kami tidak ingin gambar-gambaran. Ingin yang beneran. Akidah Ahlus Sunnah wal Semangat? Semangat? Semangat apanya? Allah salam Muhammad. Tepu aswaja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2,
5, 6, 7. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Tuh 2, 3, 4, 5. Tuh 2, 3, 4. Tuh 2, 3. Tuh 2, 1. Aswaja. Hilang ngantuknya dari kepelengan sampai lapar. Kiai, ini saya perlihatkan ya, kami punya Maroji Aswaja. Ada artikel dan buku. Fikroh Nahdiyahnya, kemudian juga Hujjah Aswajanya ke Muhyiddin di sini ada, juga garis pembatasan NU, ya. Ini lengkap. Juga yang berbahasa Arab, Kutub Arabiyah. Syiah itu kitabnya itu Al-Kafi, saya tidak jelaskan Syiah panjang lebar, bukan Sahih Bukhari, bukan, ya. Itu kitabnya Al-Kafi lengkap Kiai. Yang mau baca pakai bahasa Arab ini Kiai Pondok Peluk Agung, bentuk PDF. Ini lengkap. Kami bekali jenengan. Jadi tidak hanya asbun, asal bunyi. Ini atabaruk bisolihin minal mu'jizin wal mani'in. Ada semua dalam bentuk PDF Kiai. Turatus Syiah, Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, Kitab Rudud al-Mujassimah wal Wahabiyah. Ada dasarnya. Dulu kan kitab itu harus perpustakaan ruangan, cukup di laptop saja. 7 giga sudah cukup jenengan punya semua ini. Ada semua kayak ini, Munadzarat ma'al Wahabiyin. Bagaimana dengan mereka? Ya, tidak saya buka ini. Ini semua tuh buku-buku yang berbahasa Arab. Ya, Hukumul Ihtifal bil Maulid. Tadi yang mulutan katanya itu bid'ah. Ya, gimana jawabannya? Jangan hanya asalkan. Ini benar. Nah, dalilnya opo? Ini kita berikan semua nanti. Dari Quran, hadis, qaul ulama, lengkap dengan referensinya. Ini yang berbahasa Arab Kiai, lengkap terus Syiah, Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ini bagaimana kita memahami. Ini Asnakul Sunnah wal Bid'ah, tentang makna bid'ah itu gimana? Ya. Bid'ah, syirik, kafir. Nah, jangan jawab itu gimana jawabnya. Jangan hanya marah, bisa jawab. Ini kami bekali semua. Juga ada yang presentasi ini, yang PowerPoint. Ini yang umpamanya tradisi-tradisi apa hukumnya. Nah ini cantik ya. NU ini paling sayang dengan warganya. Sebelum lahir, ketika menikah, ketika meninggal, nggak ada bekas anggota NU itu nggak ada. Walaupun tidak punya Kartanu. Sudah punya belum Kartano ini? Sampun ge? Sebelum lahir sudah NU. Ada Metoni, ada Ngapati. Apa dalilnya? Ada semua Kiai. Quran, hadis. Kami lengkapi. Ya. Ini akan banyak dimasalahkan. Begitu juga ini seputar kematian banyak yang dimasalahkan.
Nanti di copy semua, dikaji, disinawin. Nah, ini. Nah, setelah cantik mati. Walaupun cantik ini mbak-mbak nanti mati juga. Ini ya menangisi orang mati. Dalilnya apa? Nah, ya. Mengharumkan jenazah dengan membakar dupa. Mengiringi jenazah dengan bacaan tahlil, ya, hukum talqin mayit dari kitab-kitab mereka. Ya. Jadi tidak hanya asbun asal bunyi, tidak saya baca sekarang Ibnu Taimiyah ini jamuan makan kepada para petakziah, kayak ada orang Blok Agung ini kayaknya. Sindi kita. Nah ini sedekah keluarga mayit pada orang yang sudah takziah, ya. Dalilnya apa? Membaca Al-Quran di kuburan. Tadi yang kata syirik itu. Tradisi tahlilan. Ada semua. Kami berikan nanti. Gratis ini, di kopi gratis, ya. Nanti panitia ngopi, habis itu peserta besok bawa flash disk. Ini majmu' fatwanya mereka, kita nyerang pakai senjata mereka. Ya, ini tahlil fida, qodok sholat dan seterusnya. Kita bekali semuanya. Ini di maktabah. Semua ada, termasuk video yang tadi itu juga ada. Dan video-video yang lain. Banyak. Paham dong? Sudah? Baik, para kiai, para bapak, para bunyai. Mungkin ada pertanyaan, monggo persilakan. Masih ada waktu sedikit. Oke, silakan. Sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Mukarram Ki Abdurrahman Hafiz, niki beberapa waktu yang lalu saya baca sebuah majalah bahwa insya Allah di Indonesia sudah masuk sebuah aliran agama di luar Islam, cuman identik sekali dengan Islam, yaitu Kristen Ortodoks Syria, ya. KOS. Dan ini sangat identik sekali. Barangkali dengan Syiah mungkin lebih dekat yang KOS itu. Itu sudah terliput oleh Aswaja dan sudah sejauh mana dan penanggulangannya. Dan ini bisa saja seandainya mereka itu sholat di masjid identik sholatnya, maka tidak menutup kemungkinan. Hanya saja saya baca itu sujudnya, dengkulnya itu ditaruh ke bawah juga, tidak diangkat. Walaupun ini adalah sekte di luar agama Islam, tapi tidak menutup kemungkinan jaringan ini sangat cepat merasuk ke dunia Islam. Dan mereka tidak tahu sebetulnya. Ini saja yang saya tanyakan, apa sudah terliput oleh Aswaja dan kemudian sejauh mana Aswaja meresponnya. Terima kasih. Untuk satu lagi mungkin Putri. Kalau tidak ada saya lempar ke Putra. Putri. Baik. Ada lagi, satu lagi. Saya. Terima kasih. Saya dari Pondok Pesantren Al-Atiq Purworejo Karetan. Nama Imam Sibaweh. Kemarin saya membaca buletin yang sudah beredar dan diedarkan di masjid-masjid, satu lembar itu, warnanya biru tulisannya. Ya, itu isinya seperti ini. Jadi intinya itu mau membela organisasi dia, tetapi dengan jalan seperti ini. Masa orang
menjelaskan tentang bid'ah kok dianggap memecah belah umat Islam? Apakah ketika kita menjelaskan bid'ah dan menjelaskan kekufuran, kemusyrikan itu dianggap memecah belah umat Islam? Pertanyaannya seperti itu. Tentunya tidak. Nah, ini sudah beredar di seluruh masjid-masjid, banyak yang diedari itu. Intinya kegiatan dia itu memang membid'ahkan tentang kegiatan orang NU yang biasa dilakukan. Tetapi jawaban dia itu, apakah ketika kita menjelaskan tentang bid'ah dan syirik itu memecah belah umat Islam? Nah, ini sudah diedar di mana-mana, di masjid-masjid, bahkan di masjid saya juga diedari. Nah, ini bagaimana menanggulanginya? Ini kemarin saya, orang-orang itu tidak, ini kita ajak berbicara tentang ini, tidak tertarik. Nah, menurut saya ini sangat berbahaya sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertama, Kiai, bahwa itu terdeteksi oleh Aswaja. Cuma saya anggap bahwa yang di luar Islam ini tidak kita bahas. Kristen, Katolik, Ortodok, itu tidak kita bahas. Karena itu sudah jelas. Al-faslu baini wa bainahum. Yang kita bahas ini yang dalam Islam, firqah dalam Islam. Tapi tidak ada salahnya kalau nanti kita juga jelaskan ke masyarakat bahwa memang ada kos ya, yang sholatnya mirip dengan orang Islam, bahasanya juga bahasa Arab, kaligrafinya juga kaligrafi ini pakai jilbab, ya itu ada, sudah banyak tahu itu, Kiai. Ya, di Surabaya sudah, pusnya itu di Surabaya itu dekat CMP itu, di sebelah baratnya. Kita sudah tahu untuk itu, cuma kita tidak bahas di luar Islam. Ya, kita bahas itu dalam Islam yang ngoyok-ngoyok Aswaja, itu ya. Tapi nggak apa-apa, sebagai tambahan itu dijelaskan, nggak apa-apa. Karena waktunya saja yang nggak cukup. Nanti lebih jelasnya firqah nanti Ustadz Faris, bukan sekarang ini. Jadi nggak saya jelaskan 1 jam semuanya, ya belum. Ini hanya saya memancing-mancing saja biar sampai itu panas. Ya, setelah itu kan setelah panas kan langsung starter gitu ya. Ya. Yang kedua, itulah yang dimaksudkan Aswaja menjawab itu. Yang dibid'ahkan itu benar-benar bid'ah apa enggak? Atau pengertian bid'ah itu apa? Bukan saya yang menjawab, nanti tanya ke Kiai Muhyiddin itu. Jadi sekali lagi itu bukan sekarang ini jawab semuanya, ikuti 2 hari sampai selesai. Mana cetok sekarang ini. Ojo Ismail. Kalau diberi sekarang semuanya ya nggak sampai besok kamu itu. Ada ya ini tentang bid'ah itu apa? Sebentar ya. Ini bukan tidak ada, cuma bukan waktunya untuk kita jelaskan. Ya, bid'ah itu apa? Siapa yang membagi bid'ah, yang tidak membagi bid'ah, apa yang dianggap bid'ah? Ya tadi itu, Maulid Nabi bid'ah apa enggak? Tahlilan bid'ah apa enggak? Kata sana itu bid'ah, kata jenengan enggak. Apa dalilnya yang tidak bid'ah itu? Makanya jangan Ismail. Kemudian kalau ada yang mengedarkan begitu, jangan boleh mengedarkan di masjid Anda. Enggak boleh selebaran buletin yang selain Aswaja beredar di masjid yang Aswaja. Setuju? Tegas. Maaf Mas, buletin Anda ini tidak sesuai dengan masjid saya. 2 pilihan, saya ambil kemudian saya robek atau sampean bawa pulang kembali. Sepakat? Gitu aja kok repot. Itu pilih, Anda menyebarkan ini, monggo sini. Pilihan, Anda bawa pulang lagi atau saya ambil, saya robek sekarang. Itu untuk menjawab itu yang dianggap bid'ah oleh mereka itu. Gimana kita jawabannya? Ya,
Bukan sekarang, tadi itu nanti tahlilan bid'ah, yasinan bid'ah, istighosah bid'ah, haul bid'ah. Lah gimana jawabnya? Ini Aswaja Center. Bukan sekarang ini untuk jawab, untuk selanjutnya. Maka nanti habis ini tanya ke Kiai Muhyiddin, itu dalil-dalil amaliyahnya itu. Nanti firqah-firqah tanya ke Ustadz Faris tentang Aswaja, tanya nanti. Ya, maka lengkap sampai besok, jangan Ismail. Baik para bapak, para ibu, mudah-mudahan sudah panas nggih. Sambut panas nggih. Ya, mudah-mudahan itu sedikit pembuka pintu. Selanjutnya saya harapkan Aswaja NU Center Banyuwangi tidak tidur habis ini. Terutama bulan Ramadan, siapkan tenaga-tenaga untuk khutbah di masjid-masjid dengan tema Aswaja. Yang kedua, siapkan kiai-kiai untuk minimal pondok Ramadan di sekolah-sekolah itu isinya Aswaja. Pondok Ramadan di sekolah-sekolah itu banyak diisi dengan faham lain. Mereka datang nyusup di SKI, di pondok-pondok Ramadan itu. Aswaja Center siapkan kiai-kiai itu untuk terjun ke sana. Radio juga diisi dengan Aswaja, temanya itu. Khutbah-khutbah Jumat, para kiai-kiai jelaskan dalilnya. Sehingga itu mereka tahu. Dalilnya di mana bisa tahu? Ya ini kami bekali ini. Dalilnya tadi itu. Atau jenengan nanti beli buku sana itu, lihat dalilnya tahlilan, istighosah, fikih tradisionalnya kayak Muhyiddin dan lain-lainnya. Yang jelas para kiai, saya harapkan ini langkah awal untuk lebih bagaimana dari pembiasaan menuju kepada pemahaman dan pembelaan Aswaja. Itu di buku itu. Kami yang nyusun itu memang modulnya untuk daurah itu. Dari pembiasaan, biasa tahlilan, gak ngerti apa dalilnya. Dengan daurah kemudian paham apa dalilnya. Setelah paham, membela. Ada yang coba mengganggu Aswaja. Langkahi dulu mayat saya, begitu. Densus 99. Ya, kalau di sana itu memburu teroris, di sini memburu terong iris. Kan di pondok terong iris gitu, pecak gitu ya, pecaan. Baik para kiai, para bapak, para ibu, para bunyai, mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.